itu sebagai makhluk kita pahami tentang kehidupan. Mati sudah, dia tidak bisa bergerak, dicabut nyawanya sudah. Tidak lebih daripada itu pengetahuan kita tentang hidup dan mati. Dialah Allah yang mematikan sesuatu yang hidup, dan dialah yang menghidupkan, artinya sesuatu yang mati. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas makhluknya. Sebagaimana dia yang menentukan makhluknya, dia bisa bersedih, bisa bersenang karena penyebab-penyebab, dia juga lah yang mematikan dan menghidupkan seseorang. Sebagaimana dia mematikan seseorang dengan berbagai penyebab. Intinya semuanya mati, walaupun matinya dengan cara-cara yang berbeda-beda, dengan sebab-sebab yang berbeda-beda. Dialah yang menghidupkan juga. Kalau dia yang sesuatu yang mati saja, yang sesuatu yang tidak ada saja dia bisa hidupkan, apalagi sesuatu yang pernah hidup kemudian mati. Jelas dengan pemahaman yang hiperbolis tentunya, yang lebih dalam lagi, jelas dia lebih mampu lagi. Kalau mengadakan sesuatu yang tidak ada saja dia adalah zat yang maha mampu, apalagi dengan sesuatu yang sempat atau pernah ada sebelumnya. Dia ada hidup, kemudian tinggal dihidupkan kembali setelah dia dimatikan. Kemarin sudah kita bahas kenapa didahulukan amata sebelum ahya, mematikan dan yang menghidupkan. Kenapa mematikan dulu sebelum menghidupkan? Karena kemarin kita bahas karena asal sesuatu itu mati, kemudian baru ditiupkan roh padanya, kemudian dihidup. Ya, bukan asalnya hidup dulu kemudian dimatikan, makanya didahulukan amata. Wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Sudah kita bahas juga kemarin, dialah Allah yang menciptakan pasangan dari laki-laki dan wanita. Dari laki-laki dan wanita, min nutfatin idza tumna, dari air yang sedikit. Nutfah artinya maun qalil. Ya, air yang sedikit, idza tumna, ketika dia dipancarkan ke rahim, ya. Min nutfatin idza tumna. Wa anna alaihi nash'atal ukhra, dan bahwasanya alaihi, Allah mewajibkan dirinya. Yang ngomong ini Allah, bukan kita. Enggak pantas kita bilang alallah ayah diani. Wajib bagi Allah untuk memberi saya hidayah. Enggak bisa kita bilang kayak gitu. Emang Allah jadi suruhan kita? Enggak. Kita dapat hidayah karena fadl dari Allah. Kita dapat hidayah karena kemurahan Allah kepada kita. Bukan karena kita layak dapat hidayah. Karena kita ini Allah beri kita. Allah sangat murah kepada kita, pemurah kepada kita, akhirnya kita diberikan hidayah oleh Allah. Makanya dahulu para sahabat mengatakan laulallah mahtadaina wa ma sallaina wala sumna wala tasaddaqna. Kata para sahabat, kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan dapat petunjuk, nggak bakal sholat, nggak bakal puasa, nggak bakal juga bersedekah. Allah abadikan sebagian dari perkataan orang terdahulu dalam surah Al-A'raf, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Coba di ujung dari doa ini apa? Tahmid ini apa? Kalau seandainya bukan karena petunjuk dari Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk.
Wa anna alaihi, Allah mengatakan dirinya, wajib bagiku kata Allah. Aku haruskan diriku kata Allah. Yang mengharuskan Allah ya Allah sendiri, bukan kita makhluknya. Allah mengharuskan dirinya an-nash'atal ukhra, kehidupan berikutnya, kehidupan yang kedua setelah kematian. Kalau hidup pertama itu adalah kehidupan beramal, sekarang adalah kehidupan pembalasan, baik pembalasan kebaikan atau keburukannya. Wa anna alaihi, dan wajib bagi Allah an-nash'atal ukhra, menghidupkan yang kedua kalinya, yang berikutnya setelah mereka dimatikan, setelah sebelumnya mereka hidup. Ini mengingatkan kita, setelah Allah menyebutkan wa anna ila rabbikal muntaha, wahai Muhammad, tempat kembali sesuatu kepada Rabbmu. Ini mencakup apa tadi? Mencakup tempat kembali dan juga tujuan beramal. Wa annahu huwa adhawaka wa abka, dialah yang menyebabkan orang itu bisa tersenyum dan bisa menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dialah yang mematikan dan menghidupkan. Itu semua menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kekuatan Allah. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Kemudian Allah datangkan setelah itu takhwif darinya, dari semua kekuatan tersebut, di antara kekuatan Allah lagi, sehingga kalian jangan macam-macam ketika kalian di darul amal, kalian di negeri beramal, bahwasanya dia tidak meninggalkan kalian mati begitu saja. Setelah kematian ini ada penghidupan lagi, kebangkitan yang kalian nanti akan dihisab, kalian akan diperhitungkan. Wa anna alaihi nash'atal ukhra. Enggak cuman hidup habis itu mati selesai, enggak. Setelah mati ada lagi kehidupan. Ini ikhwati a'izai rahimani wa rahimakumullah, kita ingat ayat ini, wa anna alaihi nash'atal ukhra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna alaihi nash'atal ukhra, ini ada unsur takhwif sebenarnya. Ada unsur Allah menakut-nakuti kita, mewanti-wanti kita dengan keras. Ingat dengan perkataan Allah, kewajibanku untuk menghidupkan kembali, ini menunjukkan kepastian. Dan disuruh kalau ini pasti, hati-hatilah kalian darinya. Awas kalian. Awas kalian dengan kehidupan yang kedua, yang di situ tidak akan berguna lagi keluarga, anak, saudara, tidak mungkin lagi bisa menolong kita. Masing-masing memikirkan dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, semua ditinggalkan. Padahal mereka orang-orang terdekat. Kalau di dunia ada masalah, mereka orang yang paling membantu, ya kan? Paling berempati, paling simpatik juga. Tapi subhanallah, ketika sudah di hari tersebut masing-masing memikirkan dirinya. Wa sahibatihi wa bani, begitu pula istrinya dan anak-anaknya ditinggalkan sama dia, lari dia dari semua itu karena ingin memikirkan diri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing pada hari itu memikirkan perkara pribadinya sendiri yang menyibukkan dia. Yughni, yang menyibukkan dia dari urusan orang lain. Wa annahu huwa aghna wa aqna, kemarin kita sudah bahas, dan dialah Allah yang mengkayakan seseorang, wa aqna, dan memberikan seseorang qinyah atau kunyah, memberikan seseorang kelebihan untuk disimpan. Bukan cuma mengkayakan seseorang, memberi seseorang sehingga seseorang itu punya lebihan,
Bahkan juga ada sesuatu yang bisa mereka simpan untuk persiapan yang akan datang. Ada sebagian ahli tafsir kemarin kita bahas, ada yang mengatakan aqna artinya afqar. Dia jugalah yang membuat orang fakir. Aghna yang membuat orang kaya, membuat orang kaya. Wa aqna yaitu wa afqar, yaitu yang membuat orang lain. Ada juga yang membuat orang jadi fakir. Tapi yang rajih aqna artinya diambil dari kunyah, yaitu apa yang membuat orang masih bisa menyimpan. Dibuat seseorang itu punya pikiran untuk bisa menyimpan persediaan untuk yang akan datang. Kemarin sudah kita bahas sampai semut pun dia mempersiapkan makanannya di musim dingin. Dia di musim panas dia persiapkan untuk musim dingin, karena di musim dingin dia kesusahan untuk mencari makanan. Dia sudah persiapkan sejak musim panas. Itu kalau di daerah yang ada musim panas musim dinginnya. Nggak tahu kalau di daerah kita nih ya. Kita ini kan musimnya bukan musim panas musim dingin. Adanya musim hujan sama musim kemarau. Iya, musim hujan, musim kemarau, musim apa lagi? Musim panen, musim buah. Musim buah. Intinya kan musim kemarau sama musim hujan. Kalau enggak musim kemarau, musim hujan gitu kan ya. Kalau di luar negeri kan ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Ada 4 musim biasanya daerah. Iya. Semoga anak-anak kita santri bakah bisa sekolah ke luar negeri, nanti bisa merasakan musim-musim tersebut. Masya Allah. Dikabulkan insya Allah, mudah-mudahan doanya. Wa anna alaihi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dan dialah Allah huwa rabbus syi'ra. Dialah Allah Rabbnya asy-syi'ra. Kemarin sudah kita bahas, asy-syi'ra adalah salah satu bintang yang di langit, terbit di malam hari bukan di pagi hari, yang paling menonjol cahayanya, yang paling terang di antara semua bintang. Ada bahasanya itu, ya. Ya, bagi orang-orang mungkin orang-orang yang biasa ke laut, biasanya mereka paling kenal nama-nama bintang itu. Kalau kita ini kan bukan orang laut kan ya, orang daratan. Biasanya kurang paham nama-nama bintang. Tapi kalau orang-orang biasa nelayan di laut, itu mereka biasanya kenal nama-nama bintang. Mungkin syi'ra ini ada bahasa khususnya. Ini bukan kejora, bukan kejora. Dia diletaknya di ufuk yang berada di sisi lain daripada kejora. Kalau kejora kan di timur ya. Kalau ini dia di daerah lain. Asy-syi'ra ini di malam hari dia. Pokoknya intinya bintang yang paling besar, yang paling terang itu namanya asy-syi'ra. Dan dialah Allah, Rabbnya asy-syi'ra, pencipta, pengatur dan pemeliharanya bintang asy-syi'ra. Ini yang dimaksud bukan cuma asy-syi'ranya, tapi semua bintang. Bintang apa saja, diantaranya matahari dan bulan. Disebutkan asy-syi'ra, disebut asy-syi'ra di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai perwakilan atas bintang-bintang yang lain. Artinya sebenarnya begini, wa annahu huwa rabbun nujum minha asy-syi'ra. Dialah Allah, Rabbnya semua bintang-bintang, khususnya asy-syi'ra. Di antaranya diwakili dengan syi'ra dulu, tapi yang maksudnya yang lain-lain juga. Dialah Rabb itu semua, ya, yang disembah oleh sebagian orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang mensekutukan Allah dengan selainnya. Mereka menyembah bintang-bintang tersebut, padahal mereka bintang-bintang itu marbub. Dia itu diciptakan, dipelihara, ya,
diatur, bukan yang memelihara, bukan yang menciptakan, bukan yang mengatur. Di sini menunjukkan kerububiyahan Allah, kekuasaan Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah tauhid rububiyah. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Sampai di sini kemarin bahasan kita. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama. Kok ada kaum Ad yang pertama? Karena ada kaum Ad yang kedua, yaitu kaum Tsamud. Itu kaum Ad juga, tapi Ad yang kedua dalam bahasa orang dulu. Makanya di sini dikatakan Ad yang pertama, yaitu Adnya daerah Iram, Iradzatil Imad, yaitu kaumnya Nabi Hud yang tempat tinggal mereka di Al-Ahqaf, yaitu di selatan Yaman, selatan Yaman. Allah katakan dalam surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Ad apa? Adnya orang Ad yang tinggal di Iram, yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada kaum seperti mereka sebelumnya, ya. Ad yang pertama ini apa? Maksudnya Ad al-ula ini adalah kaumnya Nabi Hud. Adapun Ad ats-tsaniyah itu adalah kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan kaum Ad ini dengan angin yang sangat dingin dan keras. Allah katakan fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Apa artinya sarsaran? Sarsaran itu keras dan dingin. Anginnya keras dan dingin. Fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Di hari-hari yang menistakan mereka, agar kami merasakan kepada mereka azab yang menghinakan di kehidupan dunia. Wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan sungguh azab atau siksa di akhirat jauh lebih menghinakan lagi, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Kita lihat juga di dalam ayat yang lain, Allah katakan wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad, Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan keras yang membinasakan mereka. Yang angin tersebut melingkupi mereka, menguasai mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Kemudian setelah itu engkau mendapati mereka dalam keadaan semuanya seperti orang yang, artinya semua dalam keadaan mati, terkapar, seolah-olah mereka itu ya seperti apa? Seperti batang pohon kurma yang kosong isinya. Artinya tubuhnya seperti itu, tapi dalamnya sudah rusak. Dalam dari tubuhnya itu sudah rusak, dihancurkan oleh Allah di dalamnya. Terlihat dari luar kayaknya bagus, tapi di dalamnya sudah dihancurkan oleh Allah. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat dari mereka masih ada yang tersisa? Sebenarnya pertanyaan artinya nafi. Artinya la tara lahum min baqiyah. Tidak tersisa dari yang engkau lihat pada mereka itu dari sisa. Artinya semuanya binasa, enggak ada lagi yang hidup. Ya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dialah Allah yang membinasakan kaum Ad yang pertama. Wa thamud fama abqa, dan kaum Tsamud juga. Siapa? Kaumnya Nabi Saleh alaihi salam.
mereka tinggal di utara Jazirah Arabiyah, yaitu di daerah yang dulu namanya Al-Ula, kalau sekarang namanya Madain Saleh. Ini masih daerah Arab Saudi menuju Suria. Arab Saudi masih, tapi sudah dekat Suria. Setelah itu beberapa puluh kilo atau sudah dekat dengan Suria. Jadi udah Arab Saudi yang sudah mendekat ke daerah lain. Wa Thamuda, dan kaum Thamud juga Allah yang membinasakan. Tadi dikatakan wa annahu ahlaka adanil ula, begitu pula wa annahu ahlaka Thamud. Begitu pula juga Allah lah yang membinasakan kaum Thamud. Fama abqa, dan tidak ada yang Allah sisakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua, hancurkan mereka semua, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun dari mereka. Dengan apa mereka dibinasakan oleh Allah? Dibinasakan mereka dengan as-sayhah dan as-sa'iqah. As-saihah itu adalah suara yang keras. Pada sebagian riwayat tafsir adalah Jibril diperintahkan untuk berteriak yang memekikkan, yang akhirnya mematikan mereka. Adapun as-sa'iqah, petir, mereka juga dibinasakan dengan ini. Allah katakan falamma jaa amruna najayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi'idz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa akhadha alladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Allah hancurkan mereka semua. Ya, mereka semua dihancurkan oleh Allah dengan sayhah tadi, dan juga dengan sa'iqah sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah katakan wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Para ahli tafsir mengatakan sayhah di sini adalah Jibril itu teriak di tengah mereka dengan teriakan yang memekikkan pendengaran mereka sehingga jantung mereka itu lepas dari tempatnya. Saya bacakan di sini. Sahabihim Jibril alaihi salam sayhatan su'iqu minhum fataqatta'at qulubuhum fi ajwafihim. Ya. Jibril itu teriak, yang teriakannya itu membuat mereka itu jantung mereka itu lepas dari tempatnya, dan mereka mati seketika setelah itu. Subhanallah. Kemudian setelah itu wa qauma nuhim min qabl, dan kaum Nuh sebelumnya. Kenapa disebutkan sebelumnya? Maksudnya kaum Nuh ini sudah Allah binasakan sebelum kaum Ad dan kaum Thamud. Wa qauma nuhin min qabl, artinya wa annahu ahla qauma nuhin min qabl Adin wa Thamuda. Sebelum Allah membinasakan Ad dan Thamud, Allah sudah membinasakan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Innahum kanu hum azlama wa atgha, sesungguhnya mereka itu lebih zalim dan lebih melampaui batas lagi. Di sini dikatakan innahum kanu, hum pulang ditambah pulang humnya. Jadi kata gantinya sampai 2 kali. Sesungguhnya mereka, kanu hum, mereka lagi diulang. Dulu mereka. Ini sebagai penekanan, ya. Untuk mengingatkan kita bagaimana mereka itu. Mereka itu lebih zalim dan lebih melampaui batas lagi. Maksudnya lebih zalim dan lebih melampaui batas ini siapa yang maksudnya? Yang tampak di sini yang dimaksud ini adalah kaum Nabi Nuh. Mereka lebih zalim dan lebih lebih melampaui batas daripada kaum Ad dan kaum Thamud.
Sebagian ahli tafsir ada juga yang mengatakan innahum kanu hum adlama wa atwa, maksudnya semuanya ini dari kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Nabi Nuh, kaum Nuh itu semuanya wahai Muhammad lebih zalim dan lebih melampaui batas daripada kaum Quraisy yang sedang menentangmu. Enggak ada apa-apanya kamu ini. Ini sebagai hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua ini cukup kuat juga. Jadi sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tetap tegar. Memang beliau sudah tegar agar Allah tetap tegarkan. Dan ini kan salah satu daripada hikmah kenapa Al-Quran Al-Karim itu turun secara berangsur-angsur selama 23 kehidupan dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang kafir, kenapa enggak diturunkan aja sekaligus semuanya? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal ini tujuannya untuk menetapkan hatimu wahai Muhammad supaya makin kuat dengan berangsur-angsur itu. Ada kejadian turun ayat menegurmu atau meluruskanmu sehingga engkau semakin kuat dan tegar, semakin kokoh hatimu. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Kezaliman di sini bukan sekedar kezaliman di tengah mereka, tapi kezaliman terbesar yaitu syirik. Azlam di sini apa? Lebih syirik lagi. Inna syirka la zulmun azim. Karena kaum Ad, kaum Thamud, kaum apa lagi? Kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Nabi Nuh, ya. Nah, khususnya kaum Nabi Nuh itu mereka jatuh kepada kesyirikan. Adapun kaum Ad dan kaum Thamud ini mereka pembangkangannya kepada Nabi sangat besar. Adapun jatuhnya mereka kepada kesyirikan tidak sebesar kaum Nabi Nuh. Makanya kalau diartikan innahum kanu hum adlama hum di sini adalah kaum Nabi Nuh, maka ini lebih tepat kalau ditinjau dari kata zalimnya kalau diartikan syirik. Artinya kaum Nabi Nuh lebih syirik daripada Ad dan Thamud. Kalau ditinjau dari ini lebih kuat kepada penafsiran bahwasanya hum di sini siapa? Kaum Nabi Nuh. Wa atgha, dan mereka lebih melampaui batas. Ya, tagha diambil dari kata tughyan. Setiap sesuatu itu kalau dia melampaui batas dikatakan apa? Tagha. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah Allah katakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kata Allah sesungguhnya kami ketika air itu melimpah. Sebelumnya kan air itu datar sesuai dengan laut, tapi kemudian dia keluar tumpah sehingga tumpahlah ke daratan. Ini tagha dikatakan. Hamalnakum fil jariyah, maka kami kata Allah wahai manusia, karena kan setelah itu tidak ada lagi yang hidup kecuali keturunannya Nabi Nuh yang hidup. Jadi kita ini semuanya bapak kita Nabi Nuh. Kita ini semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Bapak kedua manusia adalah Nabi Nuh. Karena semua yang kafir itu mati, sehingga tidak ada yang keturunan selain Nabi Nuh dari manusia. Semua kita adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tidak ada keturunan lain dari keturunan Nabi Adam selain Nabi Nuh pada waktu itu. Iya. Jadi itu yang hamalnakum fil jariyah, kami pun bawa kalian di atas perahu besar. Artinya kami selamatkan kalian. Tagha di sini melampaui batas. Kalau di tulisan Al-Qur'an taghanya pakai alif. Kalau di Al-Qur'an lagi kisah Fir'aun, innahu tagha. Ya enggak? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha di sini pakai ya. Ya'i, kalau di sini pakai alif. Apa alasannya? Para ulama rasm
mencari hikmah di balik ini, sengaja ditulis ini. Di antara hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan bagaimana air tersebut dia bukan cuman dari atas, tapi air itu turun juga, keluar juga dari bawah. Dihancurkannya kaum Nabi Nuh itu dengan air dari langit dan air dari bawah. Air dari langit, hujan yang tidak putus-putus, hujan deras. Dari bawah pun juga memuntahkan air. Kemudian mereka tenggelam dengan air atas dan air bawah. Kemudian di sini togha menunjukkan air bawah naik ke atas. Adapun di dalam surah yang lain tentang Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha, itu kembali kepada asal katanya tughyan, yaitu dia adalah sesuatu yang ya'i, asalnya adalah alifnya alif yang ya. Kalau di sini sengaja dirubah alif untuk menunjukkan bahwasanya dia itu airnya naik ke atas. Innahum kanu hum azlama wa atgha, artinya mereka lebih syirik lagi dan lebih melampaui batasan Allah dari perintah dan larangan-larangannya. Ketika Nabi Nuh berdakwah di tengah mereka beribu-ribu tahun, ya kan? 1000 tahun kurang, ya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah mereka. Mereka menolak dakwah beliau. Begitu pula kaum Ad dan kaum Tsamud. Kalau diartikan ini kaum Nabi Nuh, berarti karena mereka memang lebih lama masa didakwahinya daripada kaum Ad dan Tsamud. Mereka didakwahi selama 950 tahun. 950 tahun didakwahi mereka. Jelas itu bukan waktu yang sebentar. Makanya mereka dikatakan azlam wa atgha. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Kita lihat di dalam surah Nuh. Cobalah kita lihat nanti di surah Nuh bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dengan berbagai cara, dengan sembunyi, kemudian dengan lantang di depan umum berdakwah, dengan berbagai cara mengajak mereka, merayu kaumnya, tapi mereka tetap mengingkari beliau alaihi salam. Bahkan istri beliau pun tidak mau ikut beliau, anak beliau pun juga tidak mau mengikuti beliau. Anak yang beliau sayangi, ada salah seorang dari anak beliau yang tidak mau mengikuti beliau alaihi salam. Innahum kanu hum azlama wa atgha. Ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Hum di sini bisa kembali kepada artinya kaum Nabi Nuh lebih zalim daripada Ad dan Samud. Bisa jadi semuanya ini dari Ad, Samud dan kaum Nabi Nuh lebih zalim daripada kaum Quraisy yang kaum wahai Muhammad. Jadi tenang saja engkau, nggak ada apa-apanya engkau ini. Ini sebagai hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau merasakan bagaimana beban berdakwah, kemudian cobaan yang beliau hadapi ketika beliau berdakwah. Wal mu'tafikata ahwa. Mu'tafikah adalah suatu daerah, yaitu daerahnya kaum Lut. Ya, dia daerah ini kalau sekarang di daerah Yordania, yaitu di tepi Laut Mati. Mungkin kita pernah dengar Laut Mati. Laut Mati itu katanya adalah laut yang paling asin. Ya, laut yang paling asin sehingga katanya tenggelam menyelam pun nggak susah karena kita ngapung katanya. Ya, kita ngapung di situ. Itu katanya sih, saya belum pernah sih ke sana. Wal mu'tafikata ahwa. Dan mu'tafikah. Mu'tafikah di sini maksudnya adalah kaum Nabi Lut, tapi disebut negerinya saja. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di Mu'tafikah itu, yaitu kaum Nabi Lut. Ahwa. Ahwa artinya asqataha alaihim. Afwan. Memang negerinya maksudnya. Negeri itu ahwa, Allah jatuhkan dia kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kaum Nabi Lut. Karena mereka itu setelah Allah Subhanahu wa taala jatuhi mereka batu, mereka kemudian dibalik
bumi mereka itu untuk ditimpakan kepada mereka. Subhanallah. Ini siksa Allah. Wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Sehingga akhirnya negeri mereka sendiri mu'tafikah itu menyelimuti mereka, menutupi mereka. Ma ghasya, ma di sini artinya alladzi, yang telah menutupi mereka setutup-tutupnya. Ini menunjukkan tahwil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengerikan. Allah Subhanahu wa taala membuat kesan ngeri dengan kata ma di sini. Ini enggak sembarangan kata ma ini untuk mengesankan ngerinya kondisi seperti itu pada waktu itu. Wal mu'tafikata ahwa, dan bagaimana daerah mu'tafikah Allah jatuhkan kepada mereka. Faghasyaha, kemudian negeri itu menutupi mereka. Ma ghasya, dengan menutupi mereka setutup-tutupnya. Ma di sini artinya allazi, artinya yang ini untuk mengesankan ngeri. Litahwil wa ta'zim, supaya mengesankan lebih ngeri lagi. Seperti di dalam sebagian ayat, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Ini ingin mengesankan, Allah ingin menunjukkan bagaimana ngerinya kondisi itu. Mereka ditimpakan dan ditutup sehabis-habisnya mereka. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Kita lihat bagaimana kaum Lut, ya, karena pengingkaran mereka kepada Nabi Allah, Nabi Lut, karena tindakan mereka melakukan homoseksual dan lesbi, akhirnya Allah hujani mereka dengan hujan batu. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mandud, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Allah timpakan kepada mereka hujan batu. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fabi ayyi, maka dengan semua berita yang telah kami ceritakan kepadamu tadi wahai Muhammad, dengan nikmat Rabbmu yang mana lagi tusyakik, engkau ragukan? Adakah lagi tersisa nikmat Rabbmu yang masih engkau ragukan? Jadi di sini dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Ar-Rahman terulang kurang lebih 34 kali, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah disebutkan ini, kata Allah kembali, sekarang dengan nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah, kata tatamara di sini artinya tatasyakkak, engkau anggap masih meragukan, ya, dengan nikmat Rabbmu, penciptamu, penguasamu dan yang mengaturmu, yang mana lagi yang engkau anggap meragukan? Padahal dialah yang menciptakan banyak hal dengan berpasang-pasangan, adhaka wa abka, amata wa ahya, khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alaihi nasy'atal ukhra, yang dialah yang menciptakan, menghidupkan orang kembali setelah kematiannya, ya, wa anna alaihi nasy'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna, dialah yang membuat orang kaya dan membuat orang berpikir untuk menyimpan sesuatu untuk kemaslahatan hidupnya. Wa annahu aghna wa aqna wa annahu wa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adzlama wa atqa. Dialah yang membinasakan kaum yang tidak menyembahnya, yang bermaksiat kepadanya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Dengan semua kisah ini, sekarang dengan nikmat apa lagi yang engkau masih anggap dia meragukan? Ikhwatal iman azan ya Allah yakum. Ini beberapa ayat yang sudah kita bahas. Insyaallah setelah azan kita teruskan sedikit untuk menghabiskan tafsir dari surah ini. Wallahu taala alam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita teruskan sebagian ayat lagi. Hadza nadhirum minan nuduril ula. Ini di sini isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza nadhir. Ini Muhammad ini adalah pemberi peringatan. Dikatakan seseorang itu pemberi peringatan kapan? Ketika dia memberi peringatan kepada yang bisa mencelakakan orang. Hati-hati dari ini, bahaya ini, hati-hati dari siksa yang kelak bisa menimpamu, siksa Allah pedih. Itu namanya nadhir. Kebalikannya ada lagi basyir, yang memberi kabar gembira. Hadza nadhirun. Muhammad ini pemberi peringatan minan nuzuril ula, dari jenis orang-orang yang memberi peringatan yang dahulu, di zaman-zaman dulu, dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Artinya dia adalah bukan rasul pertama, bukan nabi yang baru-baru saja memberi peringatan. Sudah berlalu sebelumnya nabi-nabi yang lain yang melakukan seperti yang dia lakukan. Mewanti-wanti orang dari bermaksiat kepada Allah, memperingatkan mereka dari akibat perbuatan mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, di antara bukti beliau pemberi peringatan adalah beliau mengatakan misli wa mislu sa'ah kahatain. Aku ini, antara aku dan hari kiamat itu laksana seperti dua ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dengan jari tengah.
antara ini. Artinya menunjukkan ini sangat dekat sekali. Dan banyak lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan hal seperti itu. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain wa yuqarrin baina isbi'i as-sababah wal wusta, as-sababati wal wusta. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah dia Muhammad, pemberi peringatan dari model-model, dari semodel dengan pemberi peringatan sebelumnya dari nabi-nabi sebelumnya. Dia bukan nabi pertama yang memberi peringatan. Nabi sendiri mengatakan, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Bukan baru ini. Ini menunjukkan bagaimana yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sampai detik pun ini pun kalau kita sedang mengajarkan yang hak, orang sedang bilang ini nggak pernah, dulu orang-orang tua kita nggak pernah ngajarin ini sebelumnya, kamu aja bawa-bawa baru-baru ini, nggak ada ini dulu, selalu seperti itu kan? Padahal sebenarnya sudah berlalu ini pada diri Rasulullah SAW. Jadi apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW? Nabi dianggap membawa ajaran baru, itu pun juga bisa berlaku pada umat-umatnya di suatu zaman, suatu era atau suatu tempat ketika asing sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti terjadi. Itulah sunnatullah, sunnah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita mengikuti sunnah syar'iyahnya saja lagi. Iradah syar'iyah Allah, bagaimana kita menyikapi fitnah akhir zaman itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menghadapi fitnah dengan fitnah juga. Ya, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, nanti dia kelak kembali di akhir zaman akan kembali asing. Maka berbahagialah, beruntunglah kata Allah Nabi SAW orang yang asing. Ini bukan anjuran untuk mengasingkan diri, enggak. Tapi pujian dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang akhirnya secara otomatis dianggap asing. Bukan dia sengaja untuk asing, enggak. Secara otomatis dianggap orang asing. Jangan sampai nanti tiba-tiba keluar dari masjid pengen jadi orang asing Ustaz, nanti akhirnya beli semir kan, kepalanya jadi warna londo, warna kuning pirang. Nah itu salah memahami arti dari jadi orang asingnya. Iya. Taib ikhwati aizai rahimani wa rahimakumullah. Azifatil azifah. Azifat artinya dekat. Sudah dekat al-azifah. Azifatil azifah, maksudnya sudah dekat hari kiamat. Hari kiamat di sini dibahasakan al-azifah karena memang dia dekat. Untuk umat Muhammad ini dekat, makanya dibahasakan di Al-Quran, kitab yang diturunkan untuk umat Nabi Muhammad dengan bahasa azifah. Salah satu daripada nama hari kiamat. Sungguh setelah dekat, yang dekat itu maksudnya hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan nanti di surah berikutnya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, sudah dekat hari kiamat dan sudah terbelah bulan. Artinya terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah pertanda dekatnya hari kiamat. Kemudian setelah Allah katakan azifatil azifah, ini tentunya sebagai peringatan kita juga bahwasanya kehidupan ini pendek. Dunia ini pendek, sebentar lagi kiamat. Ya. Yang tersisa dari kehidupan dunia ini dengan yang telah berlalu jauh lebih banyak yang telah berlalu. Yang tersisa dari kehidupan ini jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Laisa laha min dunillahi kashifah. Enggak ada yang bisa selain Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap hari kiamat, kapan terjadinya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga tidak ada juga yang bisa menahan. Kalau hari kiamat datang, ada yang menahan nanti dulu, tunggu 2 hari lagi. Enggak ada yang bisa melakukan hal tersebut.
Kalau sudah terjadi, tidak ada yang bisa menyingkapnya. Baik menyingkap tentang berita kapannya, atau menyingkap huru-hara kiamat itu, kedahsyatan hari kiamat, sehingga nggak jadi kiamat. Jadi seperti biasa tenang lagi. Laisa laha min dunillahi kashifah. Kemudian Allah katakan, afa min hadzal hadithi ta'jabun. Kata Allah, apakah dengan berita ini, ya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis di sini Al-Quran. Apakah dengan Al-Quran ini kalian takjub? Takjub di sini kalian merasa aneh, ya. Pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan dalam rangka pengingkaran dan penghinaan atau sebagai singgungan kepada kekufuran orang musyrik. Artinya begini, sudah berapa ayat kami sudah sampaikan kepada kalian. Artinya dengan seperti ini kalian masih juga terheran-heran dengannya sehingga kalian mengingkarinya. Begitu artinya, afa min hadzal hadithi ta'jabun. Ya, di mana dulu mereka ketika diajak untuk menyembah satu sesembahan, mereka merasa ini sesuatu yang aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, dan lain sebagainya. Tapi ada kemungkinan tafsir daripada afa min hadzal hadithi ta'jabun ini, apakah dengan Al-Quran ini kalian takjub, bukan keheranan, takjub dengan kefasihan bahasanya dan ketinggian sastranya, tapi kalian tetap saja kufur dan mengingkarinya. Nah, ini salah satu tafsir terhadap ayat afa min hadzal hadithi ta'jabun. Tapi yang pertama tadi, itulah yang paling terkenal dari tafsiran para ulama. Artinya begini, apakah dengan Al-Quran ini kalian terheran-heran dengannya? Takjub untuk terheran-heran artinya mengingkarinya, aneh, ya, menganggap dia aneh. Wa tadhakun, kalian tertawa dalam rangka apa? Tertawa dalam rangka menghina Al-Quran dan menghina pengikut Al-Quran. Wa tadhakun, karena dulu orang-orang yang jahat mereka mentertawakan orang yang beriman, sebagaimana di surah Al-Mutaffifin Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tidak menangis ketika mendengarnya dan ketika kalian mendengarnya, wahai orang-orang kafir. Jadi ketika kalian mendengarnya, kalian malah tidak menangis, padahal di sana ada peringatannya, ada janji-janjinya, ya, ada yang wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala, warning-warning dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tabkun, dan kalian tidak menangis. Ini menunjukkan sifat orang-orang yang beriman, mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabakau. Bacalah oleh kalian Al-Quran dan menangislah. Kalau kalian tidak mampu untuk menangis, maka usahakanlah kalian untuk menangis. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Samidun, dan kalian samidun. Samidun artinya kalian dalam keadaan lalai, lupa dan berpaling, dan dalam keadaan nakal, ya, dan menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, diantaranya adalah dengan ghina, dengan nyanyian. Wa antum samidun. Datang ayat wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun, dan kalian lalai dan menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, diantaranya adalah nyanyian. Ini arti daripada samidun. Karena di antara arti samad itu juga ada unsur arti ghina. Ini menunjukkan nyanyian itu akan melalaikan orang dari Al-Quran.
Arti samidun itu artinya lalai. Tapi dia juga terkandung juga lalainya tuh karena nyanyian. Ini mengisyaratkan nyanyian itu kalau seseorang gandrungi akan melalaikan seseorang dari Al-Quranul Karim, dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kata wa antum samidun ini termasuk dalil kalau ditinjau dari sisi tafsirnya tentang pengharaman nyanyian-nyanyian, khususnya juga musik, sebagaimana ayat yang terdapat di dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Kemudian ya, wa antum samidun, ya, ini tentunya keadaan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah katakan fasjudu lillahi wa'budu. Kalau begitu kondisi mereka, syukurilah nikmatmu wahai Muhammad dengan engkau bersujud hanya kepadanya dan engkau beribadah hanya kepadanya. Di dalam ayat ini ada sujud, ada ibadah, padahal sujud bagian dari ibadah. Kenapa disendirikan sujud dari ibadah? Toh sujud juga bagian daripada ibadah. Kenapa tidak langsung saja u'budulillah, fa'budulillah? Kenapa sujud dulu? Karena apa kaum muslimin? Karena ini menunjukkan betapa agungnya dan mulianya sujud dari sekian banyak bentuk ibadah. Termasuk dari ibadah yang sangat agung dan mulia dari sekian banyak ibadah adalah ibadah berupa sujud. Dan di antara arti sujud juga adalah salat. Usjudulillah maksudnya salatlah engkau untuk Rabbmu. Dan di sini juga menunjukkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat hidayah adalah dengan seseorang memperbanyak sujudnya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat terakhir ini juga ada perintah untuk menundukkan diri kepada Allah. Ketika seseorang sujud, dia sedang meletakkan bagian tubuhnya yang paling terhormat, yaitu wajah. Makanya kita semua dilarang untuk memukul wajah. Dilarang memukul wajah karena wajah itu karamah, tempat kemuliaan seseorang. Sekarang orang sujud, jidatnya adalah bagian wajahnya tentunya yang paling mulia, dia letakkan di bagian bawah, di lantai. Ini tentunya tempat yang hina. Arah yang hina. Arah yang hina. Tapi dia letakkan di situ. Ini menunjukkan dia disuruh untuk menundukkan dirinya dan menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan wa'budu, dia kembali kepada lillah juga. Ini juga berarti disuruh kita untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Segala bentuk ibadah tidak boleh dialamatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pelajari di dalam Di dalam pelajaran tauhid. Apa juga arti ibadah sudah kita pelajari. Di sini setelah ayat ini disyariatkan bagi orang yang membaca untuk sujud tilawah. Ini sunnah, sujud tilawah disyariatkan, fasjudu lillahi wa'budu. Di sana ada sujud-sujud yang disyariatkan, sujud tilawah di dalam Al-Qur'an. Dalam mazhab Syafi'i ada 15 tempat ya. Antum bisa lihat di dalam mushaf kita, dan itulah yang paling insyaallah rajih dari sekian pendapat, yaitu 15 tempat. Dan ada satu tempat dari tempat tersebut yang ghairu muta'akkad, bukan ditekankan. Yang semuanya ditakkid, ada satu tidak muakkadah, yaitu yang terdapat di dalam surah Shad ya, di dalam surah Shad. Ketika seseorang sujud tilawah, bacaannya sama dengan sujud salat, begitu pula ketika sujud syukur. Sujud tilawah, sujud salat, sujud syukur, sujud sahwi. Sujud apa lagi? Sujud kan itu ya. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud salat. Kalau sujud tilawah sering dibahasakan orang sujud sajadah ya. Karena sujudnya ke sajadah, Ustaz. Nah, bacaannya sama saja dengan bacaan yang lain. Subhana rabbiyal a'la sekali, 2 kali atau 3 kali. Bisa juga dengan doa yang lain yang berasal dari sebagian
sebagiannya dari Rasulullah SAW, contohnya Allahumma laka sajad wa bika amant wa laka aslamt, ya. Kemudian ada lagi tambahan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, sampai di situ. Adapun tambahkan tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu banyak didhaifkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama salaf juga ada yang menganjurkan dengan bacaan tertentu, Allahumma ktub li biha ajra wa da'anni biha wazra. Ini kalau nggak salah dari sahabat Ibnu Abbas, ya. Warfa' li biha indaka dzikra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika wa nabika Daud alaihi salam, dan lain sebagainya. Dengan ayat yang terakhir ini kita disadarkan oleh Allah untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan tidak lain halnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk bersujud kepadanya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara memotivasi orang yang terkena futur dan malas di dalam menghafal Al-Quran dan memurajaahnya? Jazakallahu khairan. Futur itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Pasti itu menimpa seseorang, karena seseorang itu dalam kehidupannya pasti ada turun naiknya. Iman yazidu wa yanqus. Tapi hendaknya kita bisa membangkitkan diri kembali. Kita sendiri yang membangkitkan. Kita merasa futur, maka segeralah kita cari, mungkin di antara caranya adalah cari aktivitas lain yang mubah atau ibadah lain yang selain kita lakukan itu. Sementara nanti setelah itu kita balik lagi kepada amalan tersebut. Itu kadang-kadang juga futur itu karena faktor dari dalam diri kita. Ada maksiat yang kita lakukan secara tersembunyi, tidak diketahui oleh orang, akhirnya Allah balaslah maksiat yang tersembunyi itu dengan azab yang tersembunyi. Azab yang tersembunyi itu berupa perasaan malas yang tiba-tiba datang begitu saja. Jadi sesuatu yang tersembunyi Allah balas juga dengan yang tersembunyi juga. Oleh karena itu perlu kita cek juga kenapa sampai futur. Itu bisa jadi adalah hukuman dari Allah karena dosa-dosa yang kita sembunyikan, yang kita tidak bertobat kepada Allah dari dosa tersebut, ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini pertanyaannya mungkin terlalu jauh. Ada pertanyaan yang penting aja. Afwan keluar tema Ustadz, siapakah Ya'juj dan Ma'juj dan benarkah mereka berada tembok Cina? Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Nabi Adam. Berarti dia dari spesies apa? Manusia. Bukan hewan, bukan kera. Dia keturunan Nabi Adam, dia Adami. Tapi dia kerjanya merusak di dunia ini. Dan mereka punya fisik, punya ciri-ciri fisik. Dulu mereka ada di zaman siapa? Dzulqarnain, sebagaimana kita lihat di dalam surah Al-Kahfi. Tapi sekarang mereka tertahan di suatu tempat yang dicor di atas mereka itu dengan timah, dengan besi, sehingga mereka tidak keluar. Tapi setiap hari mereka terus berusaha. Mereka usaha jebol, tapi terus tidak berhasil. Usaha lagi tidak berhasil. Kenapa? Disebutkan dalam hadis karena mereka tidak mengucapkan insya Allah. Terus mereka berusaha. Setiap hari itu udah nyaris. Karena mereka capek, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Setelah besok mereka teruskan, tembok itu kembali seperti sedia kala, kembali utuh. Mereka coba lagi, sudah hampir nih, sudah hampir. Kemudian mereka capek, besok kita teruskan. Tapi mereka tidak menyebut insya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman Allah ingatkan mereka menyebut insya Allah. Allah ingatkan mereka menyebut insya Allah.
Akhirnya mereka mengatakan, insya Allah besok kita teruskan. Betulan, besok mereka teruskan dan akhirnya mereka bisa menjebol dan mereka keluar dan kembali merusak di muka bumi. Mereka merusak, membuat permusuhan, membunuh, artinya kerjanya merusak saja di muka bumi. Dan mereka itu punya ciri-ciri fisik, di antaranya daging pipi mereka tebal dan keras. Tebal dan keras. Dan mata mereka sipit dan panjang. Kemudian rambut mereka lupa saya. Intinya wajah mereka itu seperti orang Mongol. Intinya wajah mereka itu kalau dilihat dari hadis, wajah mereka itu seperti orang-orang Cina Mongolia. Seperti orang Cina Mongolia. Makanya orang-orang Genghis Khan, ya, orang Genghis Khan dulu kan pasukan Tartar. Mongol sama Tartar itu kan satu kata yang berbeda tapi sama. Orang-orang Tartar itu dulu kan yang paling keras di dalam menghinakan dinasti Abbasiyah, sampai diseret khalifahnya itu, ya, diseret di tengah orang, diseret betul-betul bagaimana mereka itu ketika menjajah itu mereka paling bengis di antara semua yang menjajah. Itu menunjukkan ada beberapa sifat gaya bengisnya Ya'juj dan Ma'juj itu ada pada orang-orang Tartar. Kemudian juga, ya, bangsa Tartar ini setelah Genghis Khan kan ada anaknya Genghis Khan masuk Islam, yaitu Ortogrul. Ortogrul ini dia masuk Islam. Ortogrul setelah dia masuk Islam, dia perang lagi sama Muslim. Akhirnya perang dengan Sultan Bayezid Khan. Sultan Bayezid Khan adalah salah seorang rajanya Turki Utsmani pada waktu itu, dan akhirnya mengalahkan Bayezid Khan. Jadi akhirnya Turki Utsmani pada waktu itu kalah dan dia bisa membunuh petinggi-petingginya, padahal sudah masuk Islam, tapi gaya-gayanya suka kelahi itu masih ada, padahal sudah masuk Islam. Itu keturunannya Genghis Khan. Jadi Tartar itu kan akhirnya masuk Islam, ya kan, di zaman Turki Utsmani. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ada sampai sekarang. Mereka ada sampai sekarang di tempat tersebut. Dan benarkah mereka berada di tembok Cina? Wallahu a'lam. Itu hanya praduga manusia dan kita tidak tahu kepastiannya. Apakah memang mereka berada di tempat tersebut? Apakah memang mereka berada di tempat di tembok Cina itu? Wallahu ta'ala alam. Sebagian para ulama melemahkan kemungkinan itu, karena arahnya itu dia lebih menunjukkan dia di arah ada yang menyebutkan ke arah lain lah gitu. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Ya, hal ini kalaupun ada kemungkinan, ya biarlah dia berlalu. Tapi kalau untuk kita yakini kemudian kita klaim pasti, ini tidak, karena ini perkara yang gaib yang tentunya kita tidak bisa memastikannya. Ada pertanyaan, apakah sudah ada orang yang sampai ke bulan? Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.